Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Muzaki dengan NIM 220170054. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah pemrograman lanjut. Saya membuat sebuah aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Python. Pada tugas ini saya membuat sebuah game yang bernama Tetris. Nah, sebelum kita mulai membahas codingannya, pertama-tama kita perlu menginstal dulu library Pygame untuk membuat sebuah game di bahasa pemrograman Python ya. Untuk install Pygame, kita tinggal buka di PowerShell atau di terminal, langsung kita ketikkan pip install pygame. Oke, setelah selesai diinstal, saya langsung tutup saja. Nah, jika sudah, saya akan membahas bagian-bagian codingnya satu persatu. Pada bagian main.py ini, di sini terdapat struktur-struktur utama dalam gamenya ya, seperti title font, score surface, next surface, game over. Nah, ini untuk tampilan-tampilan dalam gamenya. Terus ada score dan next, ini untuk tampilan pada skornya. Nanti di akhir video akan saya tunjukkan hasil dari gamenya. Sebelumnya saya akan bahas sedikit dulu. Nah, lalu juga ada clock ini untuk tampilan waktunya. Nah, lalu sini pada bagian ini, pada bagian event time ini untuk movementnya ya, untuk movement block. Pada game Tetris itu kan bloknya bisa kita geser ke kanan, ke kiri, atau langsung turun ke bawah ya. Jika kita klik ke atas juga ini, jika key up itu akan rotasi bloknya. Jadi pada permainan Tetris itu bloknya juga bisa berotasi teman-teman. Oke. Nah, lalu pada bagian ini juga screen ini ada bagian untuk codingan warnanya. Dan ini untuk ketika game over. Nah, ini untuk clock ticknya 60. Langsung pada bagian game. Pada bagian game ini kita mengimpor library dari grid dan dari blocks. Nanti grid dan blocksnya akan saya perjelas juga apa aja isinya. Nah, jadi pada kelas game ini itu kita inisialisasi untuk grid, blocks, dan apanya, rotasi dan suaranya ya. Suara pas rotasi nanti ada backsoundnya, juga ada backsound gamenya sendiri. Nah, pada update score. Nah, jadi ketika kita main Tetris itu ketika satu baris clear itu akan dapat tambahan 100 poin, dan ketika itu dua baris akan dapat tambahan 300, dan ketika pada 3 baris langsung clear akan dapat tambahan poin 500. Nah, ini get random block. Jadi ini inisialisasi untuk menggenerate blok secara random. Dan ini ada juga jenis-jenis bloknya. Ada I block, ada J block, L block, O block, S block, T block, dan Z block. Nah, ini move. Move ini untuk codingan move-nya ya. Ketika move left dia akan bergerak satu blok ke arah kiri, right satu blok ke arah kanan, dan down untuk satu blok ke arah bawah. Ini juga untuk lock block. Lock block ini ketika ketika bloknya selesai dia akan clear. Ketika satu blok tersusun, satu baris tersusun, maka dia akan clear untuk codingan ini. Reset. Nah, reset ini untuk menggenerate itu tadi blok-blok yang muncul itu secara random
dan ketika sudah muncul dia akan generate random block berikutnya. Block fit dan rotate. Rotate ini untuk codingan untuk rotasi bloknya. Jadi blok itu dia bisa berotasi secara 90 derajat ke arah kanan atau lalu berikutnya lalu perulangan. Itu menggunakan perulangan juga. Lalu block inside dan draw. Lalu pada bagian grid.py. Nah, ini untuk bagian tampilan grid gamenya ya. Jadi game Tetris ini dia kan menggunakan row dan cells. Ini tuh nih udah kita jumlahkan 20 dan 10. Nah, untuk tampilannya itu nanti di akhir akan saya tampilkan. Lalu ini untuk codingan gridnya. Is inside, is empty, dan is row full. Lalu clear row, lalu move row down, clear full row, dan reset. Ini untuk codingan gridnya, untuk tampilan luar gamenya. Nah, lalu ini untuk tampilan bloknya. Bloknya sendiri itu ada beberapa jenisnya ini di blok sini. Nah, ini untuk posisi-posisi dari tiap-tiap blok. Katakanlah L block. Nah, jadi katakanlah ada 3x3 peta untuk bentuk L itu untuk posisi pertama itu di peta di baris pertama itu peta ketiga, baris kedua itu peta pertama, baris kedua peta pertama dan baris ketiga itu peta kedua dan ketiga. Dia jadi berbentuk huruf L, huruf L. Itu pula dengan J block, I block, O block, S block, dan T block. Lalu ada yang terakhir Z block. Nah, lalu itu dipanggil kembali di blok ini untuk menentukan rotasinya dan gerakannya. Lalu yang terakhirnya ada kolom colors.py ini untuk inisiasi warna pada tiap-tiap blok. Mungkin langsung saja biar tidak bingung akan saya run programnya. Nah, jadi ini tampilan gamenya ketika sudah di play ya teman-teman. Nah, jika kita klik ke kanan, maka blok akan bergerak ke kanan. Jika kita klik ke kiri, maka blok akan bergerak ke kiri. Lalu kita klik ke atas, maka blok akan berotasi. Nah, lalu kita akan coba selesaikan satu baris untuk kita melihat skornya. Itu skornya bertambah 100 karena clear satu baris tadi. Ketika clear langsung 2 baris akan bertambah 300, dan ketika clear 3 baris sekaligus akan bertambah 500. Dan jika kita mengklik ke bawah, maka plot skor juga akan bertambah 1 poin. Nah, ini akan terus menggenerate blok baru secara random, dan kita dapat melihat next blocksnya itu di sebelah kanan ya, di bawah skor. Untuk gamenya sendiri juga ada backsoundnya, semoga terdengar ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana jika game over? Jika game over maka game akan berhenti, dan jika kita mau main ulang kita tinggal klik lagi dan akan otomatis mulai game dari baru lagi, termasuk skor dan juga tampilannya dari awal main game lagi. Nah, cukup sekian presentasi dari game Tetris ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.